Gue di depan, gue lagi anteng, teman-teman gue pada kabur, gue duduk aja diem. Ini orang ngapain? Gue lagi nonton film enak-enak, gue ditodong CR, kagak tau orangnya siapa, pakai helm, pakai buff. Lu pas ngejar nggak takut apa? Kan dia bawa PR. Kagak ngapain loh, gue nggak mau ngejar HP gue, bukan ngejar orangnya. Ah. Belajarnya bebas, lu mau belajar sambil ngerokok kayak gimana juga gurunya ngajarin sambil ngerokok. Masa? Serius, ngapain gue bohong, orang gue sekolah di sana. Terus? Ya udah, oh kata gue sekolah alik juga nih gitu. Ada yang mongkek di sekolah juga bodo amat, mau giting juga bodo serius amat. loh ini loh. Serius. Gini deh, ributnya itu lu ikut ribut turun di jalan apa emang cuman kayak nemenin doang? Apa emang sampai bener-bener ikut di jalannya lah? Di jalanannya pas ribut lu ada? Ada. Megang BR juga pernah? Pernah. Serius ini? Serius, orang gue sih waktu itu. Oke, semuanya ketemu lagi sama gua Gezi di channel Bang Gez. Menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Di sebelah gua udah ada tamu yang spesial karena tamunya perempuan atau seorang wanita. Namanya adalah Sheila dari SMA. SMA apa sih? SMA kan? SMA. Bukan STM. Bukan STM. SMA-nya sebenarnya banyak dia, tapi dia lulusnya di Tamrin, ya kan? Nah, SMA Tamrin itu banyak juga yang nge-request sebenarnya dari kalian-kalian semua. Cuman gue belum dapet orang yang mau ya. Waktu itu gue udah menghubungi Ical, terus gue udah ngehubungin Dava kan. Tapi belum mau, masih ada kesibukan. Nah, akhirnya gue coba hubungin Sheila, dan kebetulan alhamdulillah Sheilanya mau untuk sharing-sharing sama saya. Ya, nah, Sheila mungkin bisa kenalin diri dari nama lengkap, terus punya pacar apa kagak ya kan? Rumahnya di mana? Harus begitu ya. Silakan. Ya, nama lebih enak kayak gue atau gue lu aja nggak apa-apa ya kan? Ya, nama gue Sheila. Terus apa lagi? Nama lengkap Sheila siapa? Oh, nama Sheila Susiliana Palimbong. Sheila Susiliana Palimbong. Tinggalnya di mana? Tinggal gue di Cipete. Kalau mau nyari gue ke Cipete aja. Terus pacar gue belum punya. Jadi hujat. Terus pacar belum punya? Belum. Oh, punya. Terus apa lagi? Sheila apa? Susiliana Palimbong. Palembang itu marga ya? Marga. Apa? Dari? Toraja. Toraja itu Sulawesi Selatan. Kepulauan Sulawesi Selatan, kota Toraja. Enggak, Toraja bukan kota. Toraja itu apa? Kayak Toraja itu bukan kota sebenarnya sih. Kota itu lebih ke Makassarnya. Toraja kotanya kayak Makassar. Benar, iya. Jadi kental banget tuh emang. Iya, kental. Dari keluarga Toraja. Iya. Di sana orangnya keras-keras ya? Enggak. Kalau keras batu ya berarti. Keras-keras iya. Didikan ajarannya. Lu emang udah lama dari kecil tinggal di Jakarta, apa emang sempat di Makassar juga sih? Gua lahir tuh di Antasari. Iya. Ya, gue lahir di Antasari, gue lahir di Jakarta maksudnya. Iya. Oh, emang lahir di Jakarta. Iya. Kalau dari SMP-nya sendiri, lu SMP sebenarnya di mana sih? SMP gua di Yapenka. Yapenka daerah mana? Di daerah Cipete. Oh, dari Cipete. Dari situ emang Sheila anaknya emang suka main, suka nongkrong apa kayak gimana? Suka main, tapi gue kalau main kan gue lebih keluar gitu, nggak bandel di dalam sekolah. Ada yang bilang Sheila tuh memang sedikit tomboy, apa memang suka hal-hal yang... dulu gue tomboy. Kenapa bisa kayak gitu? Gak tahu, kayak nyokap gue ngidam itu anak cowok, luarnya gue cewek gitu, brojolnya. Tomboy dalam artian kayak gimana nih? Misalnya lu suka apa gitu? Tomboy dalam arti kata ya gue lebih gue cewek, tapi gue kayak pribadi gue tuh kayak pengen cowok gimana sih, kayak tomboy banget, bukan tomboy banget sih, tomboy pokoknya lah. Kayak dulu dari kecil main layangan, namanya main bola, serius gue sampai bola nyangkut di genteng gue kejar. Terus? Ya udah. Jadi emang ya dari kecil lah udah emang suka tomboy gitu ya. Iya, dari kecil tomboy, emang gue sampai bingung. Cuman tetap perempuan kan? Tetap perempuan lah. Cuman emang sifatnya aja sukanya seperti laki-laki. Iya. Nah, dari SMP berarti emang udah sering-sering ikutan main dan sering ikutan nongkrong ya? Suka ikut nongkrong. Lalu dari SMP itu SMA masuk ke? Gue SMK dulu. SMK dulu di Projos. Oh, terus. Kok kenapa milih Projos dulu? Emang dapetnya di Projos. Tapi kan lu yang milih kan? Iya sih. Nggak milih sih, gue emang dapetnya di situ. Ya kan lu daftar online. Kan, tapi maksudnya? Daftar online. Iya, kenapa lu daftar Projos? Emangnya lu daftarnya apa aja waktu itu? Projos, terus waktu itu pengen Texas.
Iya. Tapi lu naruhnya Projus dulu. Oh, jadi masuk situ. Kayaknya emang gue gak cocok SMA tuh dulu ya waktu daftar online gitu. Jadi masuk Projos. Iya benar. Emang udah kenal anak Projos apa emang enggak? Kenal anak Projos enggak sih, nggak pengen kenal juga sama anak Projos malah. Oh, kok gitu sih? Iya malas aja, ngapain? Gue pengennya dia kenal gue. Wah. Gitu. Gila. Nah, di Projos tapi ikut-ikutan nongkrong juga sempat tuh? Nongkrong lah. Akrab. Lu angkatan berapa? Angkatan 19. Di Projos berarti lu berapa tahun? Cuma 2 tahun doang. Itu 2 tahun lama lah di Projos. Berarti emang lu di Projos dulu selama 2 tahun dan lu nongkrong di Projos tuh? Iya. Kalau di Projos tuh tongkrongannya apa namanya? Angkatan gua. Oh, beda-beda? Iya, beda-beda. Apa angkatan? Kalau angkatan gua di WT. Warung teteh. Tetehnya yang punya gendut. Gimana kalau di WT tuh budaya nongkrongnya kayak gimana sih di anak-anak Projos? Ya nongkrong biasa, kayak nongkrong yang ngerokok gitu-gitu. Biasa aja. Ya kayak pada biasanya maksud gue nongkrongnya gitu. Kalau kayak soal penataran apakah kayak gitunya tuh gimana Projos? Oh, kalau natar gue nggak pernah ikut bocah-bocah natar sih. Yang males gue ikut bocah-bocah natar. Gak penting menurut gue. Kenapa gitu. Gak penting? Ya gak penting aja, ngapain gue natar coba. Tapi lu didatar nggak? Gue nggak pernah tatar, jujur aja. Takut kali malah ya? Nggak tahu gue nggak pernah pengen ditakutin orang. Bisa aja. Oke. Berarti emang di Projos lu sempet akrab juga dong sama angkatan lu kan? Akrab. Kenal lah sama gue, masa nggak kenal. Nah kalau di Projos sendiri, lu berarti kan lu tomboy ya? Berarti lu emang lebih seringnya mainnya sama cowok dong? Enggak? Iya, main sama cowok. Tapi kalau emang circle gue cewek gitu. Masa gue nongkrongin ngindelin cowok mulu, ntar gue dikata, ini cewek apa cowok? Gitu. Nah kalau di Projos lu kan lebih sering nongkrong sama cowok, berarti Projos kan bisa dibilang dulu sekolah ribut juga ya kan? Sempet apa beberapa kalau ada kejadian ribut lu lagi nongkrong apa pernah gitu diserang gitu? Pernah, waktu itu diserang sama Mataram. Mataram. Ada kejadian ada lu situ? Ada. Terus gue lagi nonton film, kan nongkrong tuh di WT. Gue lagi minjem laptop temen gue lagi nonton film, HP gue geletakin kan. Tiba-tiba diserang tuh dia sono, ayo lo gitu. Katanya orang apa ya gitu. Terus tiba-tiba gue di depan, gue lagi anteng, teman-teman gue pada kabur, gue duduk aja diem. Ini orang ngapain? Gue lagi nonton film enak-enak, gue ditodong CR, kagak tau orangnya siapa, pakai helm, pakai buff. Ya terus ini orang apa kata gue ya, gue nggak takut lah orang ngapain nanyain gue. Gitu. Orang CR juga tumpul. Ya Allah. Kau tahu CR tumpul? Ini orang gue ngeliatin, ini orang gini-giniin gue tapi CR tumpul, nadang-nadang CR tapi tumpul gitu. Ya udah, terus gue diem tuh. Dia ngambil HP gue kejar lah, HP gue diambil, dibalikin tapi dilempar HP gue, LCD-nya rusak, kurang ajar. Iya anjir. Jadi lucu juga ya? Dia malah ngebetak HP lo akhirnya? Iya mau ngebetak kagak jadi, gue kejar aja, kata temennya, itu HP cewek balikin aja. Dibalikinnya begini, dilempar. Lu pas ngejar nggak takut apa? Kan dia bawa PR? Kagak, ngapain lah, gue nggak mau ngejar HP gue, bukan ngejar orangnya. Oh, lu berarti serius juga ya? Iya. Nah itu sering berarti, nggak cuma sekali kan? Nggak cuma sekali. Nah dari situ akhirnya lu kesel apa gimana? Kesel karena HP gue rusak. Gara-gara dilempar itu? Iyalah, kagak sopan bener ngasihnya. Iya gitu. Berarti, nah tapi ada juga nih dari teman-teman yang bilang, beberapa teman-teman ya, kabar-kabar burung lah, Sheila juga ikut-ikutan ribut bang dulu waktu zaman masih sekolah ya. Emang iya. Beneran? Iya, ikut ribut. Kalau tadi kan bisa dibilang diserang tuh, tapi kalau yang benar-benar sampai ribut gitu Sheila juga pernah? Pernah. Gimana tuh yang Sheila inget? Yang masih di Projos? Masih di Projos. Kalau di Projos gue gak pernah mau ikut ribut Projos. Oh, gak pernah ikut ribut Projos. Jadi cerita di Projos ya sering nongkrong aja di WT, terus diserang sama Mataram itu. Beberapa kali sering emang? Sering. Nah dari Projos itu DO katanya ya? DO tuh dikeluarin kan? Iya. Kenapa? Aduh, kemas banget tuh bahas-bahas itu tuh. Nggak apa-apa kan, buat masa lalu aja ya kan? Iya gitu, gue sekolah. Suka-suka gue ada kayak berasa punya nenek gitu. Masuk, gue maunya ya kadang gue masuk kadang kesiangan mulu. Ntar gue alasan sakit gue pulang gitu. Jadi gue sekolah cuma cepet banget gitu. Terus habis itu gue juga jarang ngerjain tugas. Emang gue bocahnya tawaf mulu kalau di sekolah. Tawaf tuh apa sih? Muter-muter aja? Iya, muter-muter sekolah, gak pernah mau belajar gue mah. Ulangan kagak pernah mau ikutan. Kenapa? Males gue. Gue orangnya males ya, gue udah atur-atur tuh gue gak suka. Kalau ke sekolah negeri juga. Tapi padahal kan salah kan itu dulu. Iya salah. Gue baru sadar sekarang tuh salah, sosok kayak gitu gak boleh, contoh. Tuh. Ya lu yang buat masih sekolah di negeri, ya kuat-kuatin. Ntar kedepannya bagus soalnya.
buat masa depan lu tuh bagus gitu, itu ilmu. Betul, berarti karena lu ya dulu sekolahnya senak lu, terus males, akhirnya di DO ya? Terus juga gue berantem waktu itu sama guru di kantor. Ini jadi contoh ya? Jangan contoh. Tapi kenapa kok bisa? Kok bisa berantem, kenapa? Guru tenge sama gue, emang suka nyari gara-gara. Gue gak pernah ngajain tugas dia, emang gue salah ya? Iya. Gue gak pernah ngajain tugasnya dia, tapi sekali gue kerjain, tuh tugasnya dia gue kasih namanya kocak banget anjir. Apa? Tugas nenek gayung. Tugas nenek gayung? Iya, ya, gurunya bongkok, tua. Gue gondok sama dia bisa, kesel banget gue tau apa. Iya sebenarnya lu juga salah sih ya. Iya gue juga salah sebenarnya situ, kan emang gue orangnya jujur, gue emang orangnya konyol gitu. Konyol gue nggak di belakang tapi langsung depan, iyalah. Nah dari situ akhirnya lu di DO. Nah pas tahu lu di DO gimana perasaan lu? Biasa aja gue. Masa biasa aja? Sama bapak gue yang aduh nih anak gue gimana ya, mau sekolah paket aja dulu gitu. Agak mau gue sekolah paket, maksudnya sekolah dalam rumah ogah banget maksudnya gitu. Oke. Setelah di DO itu akhirnya itu di DO pas lu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Lu pindah kan berarti? Lu pindah sekolah berarti kan? Kan di DO, ya mau nggak mau lu nyari sekolah lain. Iya. Ke Tamrin dapetnya. Nah, itu gue diajak sama temen gue Gimen. Gimen mana nih? Gimen anak Subut. Angkatan gue juga. Iya. Terus gue bingung dah, gue kagak sekolah tuh berapa minggu tuh. Gimen itu sorry dari Projus juga apa? Dari Subut, di temen nongkrong gue. Oh temen nongkrong. Iya. Nah, gue bingung tuh, gue berapa minggu gue kagak sekolah, nggak ngapa-ngapain di rumah aja, sama gue ngoceh-ngoceh mulu, kagak sekolah kan. Iya mah bentar, apa lagi nyari sekolah, bingung ini gitu. Udah kalau kamu nggak mau sekolah, ini kamu paket aja di rumah, belajar di rumah gitu katanya. Ya gue nggak mau lah belajar di rumah, nggak jelas kagak punya temen gue ya. Terus udah gitu ya udah akhirnya, udah lu ikut, lu sekolah nggak gitu? Ya udah lu ikut gue aja gitu. Gue kira diajak Gimen, gue sekolah di Tamrin akhirnya. Si Gimen itu emang nyaranin buat di Tamrin? Nggak nyaranin sih, cuman ngajak gue dulu pertamanya ke sekolahnya dia. Buat ini sekolahnya kayak enak dan nih gurunya kagak rusuh gitu, kagak nyuruh-nyuruh muridnya kerjain tugas, ayo belajar gini kagak segala di Tamrin itu? Iya, nah guru santai makan gaji buta. Tapi kan Gimen lu bilang di Subut, dia udah keluar juga apa? Iya dia juga. Oh dia sama-sama dia sama lu, iya. Akhirnya Gimen ikut gue lu ke Tamrin, ke sekolahnya dia. Akhirnya lu masuk tuh. Aslono. Di situ jadilah Sila Tamrin. Iya. Pada manggil gue CG, kagak tahu, gue nggak ngerti. CG apaan? Cewek gila, dan juga gue manggil CG. Gue juga gak ngerti kenapa sih manggil gue pada begitu gitu. Gue punya nama gitu. Tapi dipanggilnya CG? Iya gue ngerti. Tapi lu dipanggil CG gak masalah? Soalnya gue sempet gedek kalau dipanggil CG. Gue punya nama, lu ngapain manggil gue CG? Ya, tapi lama-lama dipanggil terus? Iya gue gondok, ya udahlah gede main lah, udahlah gak apa-apa, belajar di kelas gue. Nah pas di Tamrin, berarti lu dari situ langsung deket sama anak Tamrin itu? Tamrin itu sekolahnya di mana sih? Akurat itu di mana sih? Pamulang. Pamulang. Daerah deket Mac di Pamulang? Enggak. Pokoknya daerah waktu itu kan sekolahnya lagi dibangun waktu gue masuk tuh. Lagi direnovasi lah? Iya, lagi direnovasi. Jadi tuh pindahin di Mabat. Mabat Rempoa. Jadi lu di Mabat itu? Iya, di Mabat Rempoa. Itu Tamrin itu gimana sih sekolahnya? Soalnya kan gosipnya banyak yang bilang Tamrin tuh lu gak usah masuk juga gak apa-apa. Atau enggak lu masuk, ada yang bilang nyantai juga gak apa-apa, rambut tuh gondrong gak apa-apa. Ya emang gak apa-apa. Kok gimana coba ceritain? Gimana nih ceritanya? Maksudnya kalau lagi belajar itu seperti apa gitu di Tamrin? Belajarnya bebas. Lu mau belajar sambil ngerokok kayak gimana juga gurunya ngajarin sambil ngerokok. Masa? Serius, ngapain gue bohong, orang gue sekolah di sana. Terus? Ya udah, kata gue sekolah alik juga nih gitu. Ada yang mongkek di sekolah juga bodo amat, mau giting juga bodo amat. Serius loh ini loh? Serius. Oh kayak gitu memang ya? Iya. Tapi kalau menurut lu nih secara jujur, kalau emang kita bener-bener belajar di Tamrin, kita bisa juga nggak jadi pintar di Tamrin? Bisa. Tapi emang bocah-bocahnya badar semua ya, gitu. Kebanyakan dari Tamrin tuh ini ya, yang DO juga, yang aneh kelas juga. Yang DO gitu-gitu. Jadi belajar sambil ngerokok bisa? Bisa. Ini beneran apa emang? Ya, gue belajar sambil giting, sambil main ML juga. Oh. Bocah gila, sakak. Oh, berarti di Tamrin kacau juga ya berarti Mas Tamrin ya? Kacau, iya. Sampai ada yang mongkek di lantai gitu. Tepar beneran gitu.
Aduh. Oke. Kita skip dah Tamrin dah. Sekolahannya kan. Nah, di Tamrin lu nongkrong juga langsung, Mark Tamrin. Nongkrong. Angkatan 19. Itu seangkatan sama si siapa kalau 19 di Tamrin? Teman-teman cowok lu. Banyak. Ada Jimen. Terus bocah-bocah luarnya banyak sih. Ada bocah petukangan, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Nongkrongnya di mana sih Tamrin? Warle. Namanya Warle. Itu dari angkatan tua emang di situ. Enggak dari angkatan gue doang, dari angkatan lama. Iya, dari angkatan tuanya udah di situ semuanya kan. Iya. Di Tamrin pun lu sering ikut ribut kan? Tadi kan lu bilang tuh kalau di Projus mah gue nggak ikut ribut bang, kalau di Tamrin baru. Kalau di Projus gue ikut ribut juga apa ya, males. Kalau di Tamrin mau ikut ribut? Ikut ribut juga gara waktu itu kan gue kepepet ya. Kepepet? Ya udah tuh gue ngikut dah gara. Gimana coba ceritain kepepetnya kenapa? Ya kan biasanya kalau gue tuh sekolah bareng sama temen gue. Kalau misalkan daripada mau ribut gue pulang sampai. Gitu. Jadi yaudah dah lu ribut dah ya, gue ikut dah gitu. Sama mana yang lu ingat waktu itu? Gini deh, ribut. Sering kan sama Dakar. Sama Dakar. Gini deh, ributnya itu lu ikut ribut turun di jalan apa emang cuman kayak nemenin doang? Apa emang sampai bener-bener ikut di jalannya lah? Di jalanannya pas ribut lu ada? Ada? Megang bear juga pernah? Pernah. Serius ini? Serius, orang gosir waktu itu. Itu nah. Emang lu pengen berarti kan? Ini ngomongin zaman dulu ya. Pengen enggak sih? Enggak. Sebenarnya itu kejadian gak diinginkan dalam diri gua gitu. Ya namanya orang udah kepepet ya pasti ya mau gak mau ya udah keikut alurnya. Oh, gitu. Jadi kepepetnya karena teman-teman lu pada kayak gitu semua, lu jadi ikut. Dan lu megang bear lo, Pak tuh. Iya. Sama mana yang lu inget coba? Gue penasaran nih soalnya. Waktu itu mana ya? Kata lu sama Dakar sering? Dakar. Gue kalau ribut-ribut kayak gitu, gue inget musuh-musuhnya tuh gue nggak pernah banget mau nginget, bener-bener nginget. Iya, yang lo tau lah ya. Dakar sering sih waktu itu. Di mana? Antasari. Gimana kejadiannya coba? Janjian sama Dakar? Pastinya ketemu admin sekolah. Oh, janjian admin sekolah. Iya, admin. Terus namanya udah ketemuan di mana nih gitu. Nah dari pihak A-nya nggak jelas, dari pihak ininya juga nggak jelas, dia muter-muter, ujung-ujung ketemu juga di Ansari. Terus? Gitu ya udah ribut dah. Gimana ributnya? Maksudnya? Ributnya kayak gimana coba ceritain? Elunya sebenarnya bukan ribut tapi elunya iya. Posisi lu tuh di mana gitu? Lu ngapain? Gua ngapain? Iya. Gue pengen turun. Terus sama temen gue, lu ngapain sih ikut turun, lu cewek? Gue pengen nganin orang tuh, gondok banget gue ngeliatnya konyol ya gitu. Lagi ribut itu? Terus? Udah lu gak usah turun, dan gue aja. Yaudah kira gue gak usah turun dah. Gue makin di motor dia, yaudah nih biar gue kasih lu dah gitu. Itu menang mana yang pas sama Dakar? Gak tahu. Lupa. Menang mana ya? Menang Tamrin sih. Menang Tamrin sih. Ya. Tapi ada kan Tamrin kalah juga pernah? Pernah. Yang ada lu juga ada pernah? Enggak. Oh nggak ada. Kalau yang pas ada lu yang lu bilang lu bagusir itu yang pas lawan mana? Waktu itu yang lagi jalan. Sama? Jalan tapi nggak ketemu musuh. Jadi lu bisa dibilang ya emang suka ribut juga ya. Tapi lu pernah nggak sih ya sampai ngetos juga gitu sama orang? Elunya? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah dapet. Kenapa orangnya nggak takut? Nggak tahu, ngeliat cewek kali. Terus? Ngeliat cewek, ngapain tuh cewek dibantai? Saya mikirnya gitu kan kalau cowok. Dan dia akhirnya milih orang lain. Iya. Gitu. Tapi di kelas gue ada juga yang kena gitu. Berarti emang di Tamrin lu ributnya sering ya? Dan selalu ikut rata-rata? Ikut. Nontonin juga, ada nontonin juga, ngambil motor orang juga iya gue. Elunya? Iya. Waktu STR kemarin. STR tahun berapa? Kemarin. Itu gue ambil helm dapat banyak banget gue. Anak mana? Sampai helm Grab juga gue colong anjir, tapi jadi contoh ya. Iya. Dan contoh. Ini cerita masa kelam dulu. Masa kelam. Kalau kejadian di jalanan tuh kayak yang ribut-ribut, tawuran atau bentrok sebagainya, yang paling nggak bisa lu lupain tuh kejadian apa? Ada nggak? Pasti ada kan? Ada. Yang dikejar-kejar buser. Itu lagi ribut sama mana? Awalnya 17-an, mau 17. Kan 17-an. Nah, kita ke daerah waktu Jakarta Barat pokoknya. Lupa. Konvoy. Nah, kita nyamperin Yadikanya, Yadika 5. Oh, mau ketemu Yadika. Ya. Nah, temunya di Dortu. Dortu gagal banget. Enggak. Ya. Pokoknya daerah barat dah. Iya, daerah barat. Nah, terus tuh lagi nongkrong. Anak Yadika udah nyampe tuh. Nongkrong di pinggirannya.
belakang kali. Duduk gue lagi ngerokok, lagi minum es, megang es kan, gue main HP juga. Nah tiba-tiba tuh ada mobil Avanza hitam. Namanya booster pasti full black kan ya, sampai pelek juga hitam, kaca juga nggak kelihatan tuh hitam. Sorry, ini lu kayak nyamperin mau jalan bareng gitu kan? Iya. Oh iya. Terus abis itu temen gue bilang gini, ini kalau sampai booster beneran gimana ya? Udahlah, udah gue nyeburnya ke belakang kali kata temen gue gitu kan. Nyeburnya ke belakang kali gitu. Ada kali berenang aja. Bener anjir, booster turun, dia ngomong gini, nyeburnya kamu monyet gitu. Nyeburnya kamu monyet. Abis itu pada panik, pada lari. Nah gue lari, gue bingung pakai sepan nih. Gue lari ada ngasal sepatu, gue injek gobloknya gue. Belum dipakai, gue belum pakai full gitu, cuma gue nyak doang setengah. Dan alhasil sepatu gue ketinggalan, gue lari pakai kaki gue sampai bolong. Udah. Lu kan pakai rok span. Gue angkat ya pak, bener-bener kejar, bener-bener lari itu gue larinya sprint. Dan boosternya ngejar lu? Ngejar pada anak-anak. Iya, sampai gue jatuh gitu, dorong, namanya saking paniknya. Udah dah. Spannya lu angkat sampai tinggi banget? Tinggi banget. Biar bisa lari? Ya bisa lari lah, kalau nggak diangkat ntar nggak bisa lari gue. Gitu. Anjir. Lalu kalau misalnya ribut itu berarti selalu pakai rok apa pakai celana? Kalau ribut kan malam ya, gue pulang dulu lah ganti baju. Biasanya gitu. Baju bebas dulu lu. Jadi tapi kalau misalkan emang gue langsung, ya udah gue pakai rok lah. Pakai rok gitu di jalanan. Iya. Padahal kan larinya kan susah ya. Gampang. Kalau gue mah gue buat simpel. Gue tarik, gue angkat aja lah. Gue angkat bodo amat, cuek muka gue kemana-mana. Siapa yang nafsu gitu. Anjir. Udah amat. Ya sebenarnya kalau mikir cewek berantem ada juga pasti kan, nggak mungkin Sila doang. Tapi kalau gua mandang dari pihak musuhnya ngelihat cewek ya malu lah, masa gua lawan cewek gitu kan. Itu namanya lu bencong. Ya iya, berarti enak di lu ya? Enak di gua. Iya kan. Tapi pernah nggak lu ketemu cewek juga? Nggak pernah ya? Pernah. Seru tuh kalau ketemu cewek juga tuh. Iya, enak lu ketemu cewek mah, langsung plak kayak. Tapi jangan lah ya, ngeri. Soalnya banyak loh di daerah-daerah lain yang kayak gitu kan. Kayak cewek sama cewek diadu gitu. Gue ngeliatnya nggak tega. Cewek sama cewek. Jadi tawaran cewek sama cewek. Ada loh di daerah mana. Itu buat apa anjay? Ada kayak gitu. Jadi cewek sama cewek diadu. Kalau gue lebih dominan, mending gue ribut sama cowok sekalian. Karena gue kalau berantem sama cewek gue nggak tega, gue inget nyokap gue. Kalau yang berantem sama cowok, sikat aja. Sikat aja gue, nasi taboknya tonjok beneran gue. Seriusan gue. Pernah. Ribut sama cowok. Karena? Ya karena salah paham lah waktu itu. Ribut? Gondok ya. Dia ngelawan juga? Lawan juga, gue sempet gede gaplok. Gue kesel. Tonjok baliknya gue injek-injek. Oh anjir. Bener-bener. Gue kalau udah gede beneran bang, udah kesel. Berarti bukan bisa dibilang sih, emang masa lalunya Sila keras juga ya. Ada yang melalui nongkrong. Nyokap bokap gue juga keras orangnya soalnya. Dalam artian gimana kerasnya? Iya keras orangnya, kalau nabok beneran. Kadang gue pakai galak, tabok beneran. Kalau lu salah diomelin aja dengan cara gitu. Iya bener-bener. Gitu. Nyokap bokap gue bener keras ngajarinnya. Oke. Nah dari selama lu di Tamrin itu, lu sering ribut-ribut kayak gitu, pernah ketangkap polisi? Enggak, alhamdulillah gue gak pernah ketangkap polisi sih. Kayaknya kan gue bilang, nyokap gue juga bilang gini, lu boleh bandel, tapi jangan sampai nyusahin orang tua, apalagi sampai ketangkap lu masuk polisi gitu. Enggak, gue gak bakalan mau ngurusin lu. Ya sepinter-pinternya gue gak bakal sampai ketangkap polisi lah, jangan sampai. Iya, paham sih. Apalagi cewek kan, ketangkap polisi gak lucu banget lu. Iya. Gara-gara tawuran lagi, malu-maluin banget emang. Waktu lu di jalan, ribut gitu, yang ngerasain di dalam hati lu apa sih? Biasa aja. Enggak, lu ngerasa seneng apa ngerasa emang pengen ngalahin musuh itu? Gue berharap bagian gue ngalahin tuh musuh. Berarti perasaan gue emang harus kalah tuh orang. Karena kalau misalkan bagian kitanya yang kalah, malu sendiri lah. Sama bawa nama sekolah. Kedua, nama kan. Iya. Lu berarti udah sama kayak cowok juga pemikiran lu kalau kayak gitu. Pada zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekarang mah udah males gue. Iyalah, paham. Nah, lu tapi akhirnya bisa lulus dari Tamrin? Bisa. Gampang gak lulus dari Tamrin? Gampang, orang belajar gue. Gak pernah belajar. Masuk juga serak gue. Orang-orang udah pada balik sekolah, gue baru sekolah gitu. Sekolah cuma buat nongkrong doang. Oke deh, kalau ngomongin konteks yang masa lalu, udah ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya mandang dari sisi masa lalunya Sila gitu, ya bisa dibilang kan parah juga ya kan. Dari mulai ya
sering tawuran, sering ya sekolahnya seperti itu. Itu lu sekarang setelah lu lulus, lu tuh ngerasanya kayak gimana kalau lu ngeliat lu yang dulu? Gue ngeliat gue yang dulu kayak lebih, najis ya ternyata gue dulu tuh terlalu barbar. Gitu. Kayak, ya Allah apaan sih, kok gue cewek ternyata gue barbar banget ya. Gue kayak nyesel gitu, gue dulu tuh pernah masuk ke dalam zona yang gelap gitu. Makanya gue sekarang kayak semenjak lulus tuh gue udah males namanya buat kayak ngurus-ngurusin sekolah, ikut-ikut ribut gitu. Udah gak penting menurut gue. Nyesel gak? Nyesel ada, nyesel. Kenapa? Nyesel, buang-buang waktu namanya. Kalau dibilang malu ada juga? Malu, jujur gue malu. Tapi ya harus terima ya kan, karena harus itu emang terima. masa lalu dulu. Masa lalu gua. Dan sekarang lu nya udah enggak kayak gitu. Bener sih. Kalau disimpulin yang ngebuat lu kayak gitu sebenarnya emang dari diri lu apa emang bawaan lingkungan? Bawaan gua diri sama bawaan lingkungan. Jadi emang nggak bisa nyalain lingkungannya juga ya? Nggak bisa nyalain, itu udah kodratnya, udah kodrat dan kehendaknya. Tuh. Berarti emang bisa dibilang emang dari dirinya sendiri pun pada saat lalu emang pengen juga terjun ke dunia seperti itu ya kan? Padahal kan bahaya banget ya sih lah, maksudnya tuh tawuran, cewek lagi. Iya. Kalau emang orang itu ya udah gila, misalnya nggak mandang lu cewek cowok, mungkin bisa aja kan? Bisa aja, gitu. Kayak lu kena atau lu bisa jatuh atau gimana pun itu kan? Iya benar. Sampai ketubruk polisi waktu itu, gua hampir ketubruk polisi pernah di deket juga? Beer Garden. Lagi ribut malam nih? Iya, gue lagi bonceng sama temen gue. Polisinya, set. Untung temen gue langsung gitu. Kayak Ghost Rider. Pinter dia. Iya sebenarnya. Kalau boncengan sama gue, lu kudu pinter bawa gue. Maksudnya gue juga ngarahin juga pinter lah. Tuh. Ya gue paham lah, berarti masa lalu emang ya lu udah bisa dibilang sama aja lah kayak cowok dulu ya kan. Ributnya sampai lu tahu selak beluknya kan, cabut dari polisi kayak gimana. Berarti musuh Tamrin dulu paling kental siapa? Musuh Tamrin paling dari dulu Dakar kali. Dari dulu Dakar emang. Oh, sampai yang maaf sampai ada kejadian waktu itu pernah kan? Itu almarhum. Jadi kan Tamrin juga dibawa-bawa gitu kan? Iya, bener sebenarnya mah bukan dari bocah Tamrin. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi itu lu udah lulus ya? Tapi kalau emang menurut gue feeling gue bukan bocah Tamrin sih. Tapi lu udah lulus ya? Udah. Jadi bawahan lu lah? Iya, antara bawahan gue sama angkatan gue nggak tahu juga sih gitu. Soalnya kan belum sampai sekarang pun kita juga nggak tahu siapa sebenarnya yang ngabisin tuh almarhum. Iya. Tapi yang dari sisi lu sendiri yang lo tahu itu kayak maksudnya siapa aja sih yang lo tahu? Dari yang lo tahu aja? Jujur ya. Yang lo tahu aja. Dari yang pas kejadian itu kan gue emang gak ada di posisi ya. Cuman banyak berita-berita katanya si itu, katanya sini gitu. Gue gak bisa sebut merek. Enggak, maksudnya bukan orang, kayak sekolahnya lah yang lo tahu. Sekolah mana aja gitu. Lagi jalan. Itu posisinya katanya sih ya. Kan gue emang ada di tempat. Katanya tuh waktu itu ada Texas kalau nggak salah ya. Lu dan bisa Texas yang nonton. Kalau gue salah ya nggak apa-apa maafin. Texas Projos. Nangis, enggak, gue peri mata gue. Texas Projos, Tamrin, ada Dakar juga lagi jalan. Nah, setahu gue itu, gue. Ya. Oke. Sebenarnya gue nanya doang sih, maksudnya gue juga kagak tahu kan kejadiannya bagaimana. Maksud gue kalau emang yang udah lalu gitu kayaknya emang udah nggak harus diperbincangin lagi ya kan? Nggak penting. Iya, itu diserahin aja ke pihak keluarganya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih kayak penasaran atau nanya-nanya, lebih baik nggak usah lah gitu. Iya, lu nggak usah kepo, itu bukan urusan lu juga. Benar. Iya. Sebatas ya udah, lu sebatas tahu aja. Iya. Lu nggak usah kepo sampai lu ngompor-ngomporin sini, si itu biar si pihak A tuh panas ngeliatin sini gitu, nggak usah. Iya, gua itu bukan hak lu juga sebenarnya. Lebih setuju sih. Ibaratnya mau lu denger cerita dari dia beda, dia beda. Ya udah, lu simpulin sendiri di hati lu, nggak usah malah sendiri. Lu nyari-nyari. Ya gitu. Cukup tahu aja gitu. Oke. Kalau menurut pandangan lu sekarang, kan bocah-bocah sekarang tuh gimana ya? Anak sotoy. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Nggak semuanya sih, tapi nggak semuanya, cuman lebih banyak sotoynya paling pada nyari nama gitu. Itu kenapa menurut lu? Lu kan maksudnya masih angkatan muda nih, ya kan? Ya mungkin dia pengen dipandang kali sama sekolahan. Wah, sini jagoan nih, sini jagoan ini gitu. Ya lebih ke situ sih, makanya dia pada getol-getol sekarang kayak mau ribut-ribut gitu. Tapi dulu kan juga anak-anak angkatan lu juga sama seperti itu kan? Sama. Cuma bedanya di gimana?
Gak ada bedanya sih sebenarnya. Cuman gue kan udah alumni ya. Gue ngerasain sekarang kayak gue ngeliatnya, ya ampun udah telat banget lu ikutan kayak gitu. Mungkin yang sebelumnya, sebelum gue lulus, dia mikirnya juga, ya ampun lu juga telat banget kayak begitu gitu. Iya, sebenarnya nyambung juga ya. Iya, nyambung juga. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin banget yang pelajar atau pelakunya. Karena dulu waktu kita ngelakuin itu pun kita nggak ngerasa. Iya nggak sih? Bener, nggak ngerasa. Karena ke bawah sama suasana dan lingkungan. Bener. Tapi kalau gue sih lebih ngerasa sekarang emang lebih caur sih dari zaman dulu. Iya nggak sih? Bener. Kayak lebih menggila sekarang. Iya kan? Apa karena sosial media menurut lo? Bisa jadi dari sosial media pun juga dia bisa panas. Kayak ngopor-ngoporin. Ya kayak contohnya dalam hal apa nih? Ya kalau misalnya kan ribut sekarang makin kacau tuh karena sosial media. Kenapa sih? Ya mungkin kan ada kompor-kompornya gitu. Atau ada kayak yang bisa play victim gitu. Iya sih emang susah sih kalau ngomongin tuber zaman sekarang juga kalau udah ke jangkit ke sosial media tuh ya siapa aja bisa ngelihat ya, siapa aja jadi bisa ikutan komen bebas. Benar. Apalagi dengan ada akun-akun yang ya lu tau lah. Akun-akun yang nggak jelas. Ya. Yang ngompor-ngomporin bisa cuma ngompor-ngomporin. Ya. Itu berbahaya. Makanya lu pintar-pintar kalau bermain sosmed. Baik. Kalau mengenai fenomena ramainya Bulungan, lu tau gak sih kenapa? Karena kan kayaknya ramai banget. Aduh, bulungan lagi. Iya. Kenapa tuh? Iya, maksudnya dulu dari zaman gue memang Bulungan sudah sempat ditongkrongin sama orang-orang yang pengen ketemu teman-temannya lah, reunian. Dulu tuh awalnya kan dari join kopi, ya kan temen. Itu cuma sebenarnya Bulungan tuh kayak buat tempat bercakap biasa, main-main gitu, ketemu-ketemu. Nah, makin kesini tuh makin kayak apa ya? Buat orang-orang caur, ngerti gak sih? Iya, buat orang-orang yang kayak ya lu panjat gitu kayak lu. Maksudnya gimana sih? Ya kayak ibaratnya ribut gitu. Itu ya. Jadi Bulungan sekarang malah jadi tempat buat ribut. Iya, mungkin. Iya, buat tempat-tempat ribut. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Kan situ emang tempat orang biasa pada mabok ya. Benar, gitu. Gue setuju itu. Iya. Pada mabok tuh pada norak maboknya. Pada nggak bisa ngebawa diri, yang punya circle pun juga nggak bisa bawa diri gitu, yang ke bawah arus juga. Ntar misalnya si circle sono ribut sama circle sini, ntar gara-gara circle mabok ujung itu. Circle ujung ikut-ikutan, tampol-tampolan, jadi kan ngerempet gitu. Iya gitu. Sebenarnya nggak mukul rata semua yang di Bulungan itu. Enggak, gila juga mukul rata Bulungan. Dari dulu memang udah ada loh. Iya, ya kan dari dulu memang udah banyak yang nongkrong, tapi sekarang tuh jadi malah banyak banget yang nongkrong tapi nggak bertanggung jawab gitu loh. Iya nggak sih? Benar. Jadi ada beberapa, gue sebutnya mungkin oknum lah ya. Iya. Yang nongkrong di situ tapi kotor gitu. Entah dia ngerasa itu daerah dia, ya kan? Terus dia jadi marah seenaknya, mungkin dari sampahnya, terus dari ngomongnya teriak-teriak, jadi ngeganggu orang yang lain. Itu kan tempat umum padahal kan? Iya benar. Iya sih, siapa aja boleh buat nongkrong. Iya, cuman dari lebih ke diri sendiri sih gitu, ngerti gak sih kayak gimana ya? Gimana? Terus ngejelasinnya tahu, pokoknya gitu deh, dari diri sendiri aja, balik lagi. Lu sendiri pernah akhir-akhir ini nongkrong ke Bulungan? Enggak sih, ngapain? Jarang pernah. Gue sekarang jarang banget. Tapi lu pernah gak sih lagi di situ terus ada ribut, lu pernah gak? Sering banget. Sering? Jadi lu lagi nongkrong nih sama temen lu, terus ada yang ribut? Ada yang ribut. Rata-rata karena apa? Ya mabok, kayak misalnya dari circle seberang ke circle sono, kayak dia lihat-lihatan atau enggak kayak ada yang gak suka gitu. Ntar jadinya ribut, manjang, masalah, atau enggak gara-gara mabok, dia kecot, maboknya tuh rusuh gitu. Ya jadi kayak bikin orang kesel, ntar akhirnya si oknum yang ono gondok gitu. Yang tadi lu ceritain sih ya benar, jadi ya karena rame terus ikut-ikutan jadi rame gitu ya. Ngeremet. Aduh, sekarang Bulungan ya bagus sih jadi ditongkrongin orang, jadi orang bisa saling kenal. Cuman itu dia yang gue bilang tadi, tolong lebih bertanggung jawab lagi ya. Iya, kalau nongkrong juga lu jangan senak jidat. Benar. Harus tahu aturan juga. Benar. Itu tempat orang, itu juga fasilitas umum gitu. Sebenarnya itu tempat wisata kuliner loh sebenarnya. Iya. Iya kan? Cuma sekarang malah jadi wisata mabuk di situ. Emang iya, wisata mabuk. Nggak mabuk, nggak enak kalau orang gitu ya. Gue nggak, dari dulu emang udah ada nih yang mabuk nih, tanda kutip ya. Tapi rapi gitu, zaman dulu rapi, nggak sampai kecot. Diem-diem, karena kan itu tempat umum. Iya, tempat. Iya nggak sih, orang lewat sana kemari.
Nah, kalau yang sampai ribut kan juga ada kabar itu sih, yang sampai diserang Bulungan sama orang-orang luar itu, lo tau gak sih beritanya? Tahu, cuma situ posisi kayak nggak ada gua. Itu menurut lo kenapa? Maksudnya kok bisa sih orang-orang tuh malah nyerang Bulungan? Ya, mungkin dia caper kali. Tapi beneran ada kan? Bener ada. Iya loh, beritanya sampai nyampe juga ke kuping gue loh. Lu jangan nongkrong di Bulungan, kenapa sering diserang lah? Ya bisa orang kayak gitu tuh yang biasalah mau nyari nama gitu, norak gitu. Padahal kan Bulungan kita bukan buat ribut ya, buat saling bercakap, buat saling bersosialisasi antar sama lain. Tapi malah didatengin sama ya, oknum, BR. Iya, disalahgunakan. Jadi ya kesimpulannya buat di Bulungan lebih apa lagi nih? Lebih kalau lu sama circle lu lebih jangan mau terprovokasi lah. Gitu. Kalaupun emang udah diajak ribut, yang mending ribut di luarnya aja, nggak usah sampai di tempat itu juga. Kenapa? Malu pasti ngerembet. Gitu. Karena itu orang banyak. Bukan cuma circle lu doang. Gitu. Paham. Oke, setuju. Nah, Sil, kalau misalnya kita bisa sharing ke adik-adik kelas lah yang mesti nonton, ada nggak sih yang pengen lu sampein ke adik-adik kelas yang dulu ngelakuin hal kayak kita lakuin supaya berhenti gitu? Atas dasar pengalaman lu ya? Dasar pengalaman gua. Kalau buat zaman sekarang kan sekarang 2020. Iya. Dikit lagi udah mau kayak akhir zaman. Gue bukan soto ya atau gimana, emang banyak yang bilang katanya kayak pengen akhir zaman gitu. Udah stop begitulah. Udah gak ada gunanya juga. Ntar tua juga gak akan kepake sama lu. Buat apa? Lu mau nyari nama pun juga salah cara lu nyari nama dengan cara ribut. Buat apa gitu. Mending lu kayak lebih ke hal positif aja gitu. Contoh-contoh hal positif yang bisa dilakuin apa? Yang menurut lu paling gampang dah? Ya kalau emang nongkrong ya nongkrong aja. Kalau ribut ya udahlah stop sekarang. Jadi nongkrong sebenarnya masih boleh ya? Boleh lah, siapa juga yang larang. Emang ada undang-undangnya nggak boleh nongkrong? Iya, cuman dibuat hal yang lebih positif lagi. Contohnya menurut lo positif itu? Ya positif ya nongkrong kayak biasa sih. Gitu gimana sih, gue gak ngerti deh. Iya paham. Ya gitu deh, pokoknya pasti orang juga pada ngerti. Maksudnya kayak yang positif gimana. Jangan ngelakuin tawuran lagi. Jangan ngelakuin tawuran lagi. Jangan mau mudah terprovokasi. Yang ngomporin juga jangan asal-asal ngomporin gitu. Emang jadi kompor tuh enak, cuman kalau jadi kitanya yang ke bawah panasnya tuh jadinya bakar kita. Jadinya kayak jatuhnya kita juga rugi gitu. Paham, oke. Kalau mungkin ada misalnya yang nonton nih, misalnya ada cewek yang dulu kayak Sila, ada nggak yang pengen lo sampein? Ya buat yang cewek kayak gue, cewek tongkrongan deh ya. Cewek tongkrongan kayak gue lebih bisa ke hal jaga diri aja. Apalagi lu cewek ya kan, jangan sampai lu ngejatuhin mahkota lu sendiri gitu. Apalagi lu nongkrong juga sama cowok, pinter-pinter lah ngebawa diri, jangan sampai lu dimanfaatin doang sama cowok. Itu kalau lu barbar boleh, tapi lu juga harus tahu porsi lu gitu. Ya, setuju. Untuk cewek riskan juga sih, karena zaman sekarang itu emang ternyata malah makin ini banget ya, cewek itu nongkrong malah makin suka ya kan. Malah makin banyak cewek-cewek yang ikut-ikut nongkrong, ikut-ikut jalan-jalan malam tuh juga makin ada ya. Banyak. Nah, gue harap ya kalian semua bisa jaga diri kalian lah, gimana pun caranya itu ya. Kunci pertama sih menurut gue deketin diri sama tuannya masing-masing. Bener. Itu sih kunci yang paling pertama. Buat cewek juga ya baik lagi tadi jaga diri. Terus juga lu, apalagi kan lu cewek ya, kodratnya tuh lu gak gimana, kodratnya tuh lu cewek, lu jangan sampai kayak lu tuh ngejatuhin diri lu banget, lu ngerendahin diri lu banget gitu. Iya. Cewek tuh ya gak cuma cewek juga sih, tapi kan cewek cowok nggak itu sebenarnya bukan berlaku buat cewek doang, cowok juga gitu. Apalagi buat lu punya keluarga lu terpandang misalnya, malu lah kalau kayak gitu. Iya, benar. Untuk jumpa sama Sila kali ini kayaknya sampai di sini aja. Sebenarnya masih banyak ya cerita-cerita yang mau disampaikan, cuman waktunya nggak cukup. Gue pribadi senang banget bisa ngundang Sila ke sini karena ini pertama kalinya gue ngundang seorang wanita yang memang ngerasain apa yang dulu gue rasain, yaitu pernah sering ikut ribut di jalan, juga sering nongkrong. Gue udah bisa bayangin lah Sila tuh dulu kayak gimana, tapi gue senang banget gitu karena Sila akhirnya bisa keluar dan ninggalin hal-hal kayak gitu. Bahkan ya Sila bisa dibilang juga kalau ngeliat masa lalu agak-agak nyesel sama keluar dari zona nyaman aja sekarang. Iya benar. Ya emang harus seperti itu sih. Yang benar tuh ya kayak Sila ini,
kalau lu emang udah tahu salah di masa-masa SMA-nya, pas udah lulus ya berubah. Kan ada penyesalan di terakhir. Nah, sebelum kalian pada nyesel, mendingan berubah dari sekarang. Pikir lagi sih. Iya. Jadi jangan nunggu kalian itu lulus dulu dari SMA atau lulus dulu dari SMP. Ya udah, kalau emang udah nonton ini, langsung aja berubah gitu. Emang nggak gampang. Keluar dari zona kayak gitu tuh nggak gampang. Cuman lu kayak mikir ke depannya aja. Kalau lu kayak gini-gini terus, lu ke depannya mau jadi apa? Gitu. Pertama bakal ngerugiin keluarga, ngerugiin diri lu sendiri. Teman-teman juga bisa kan? Teman-teman juga nggak bisa. Juga bisa maksud gue. Benar. Ya intinya buat teman-teman yang masih ngelakuin hal-hal buruk, semoga bisa berkurang ya hal-hal kayak gitunya. Ya memang balik lagi emang susah, tapi ya dicobalah pelan-pelan. Karena kan kita juga udah sharing nih, ya bahayanya tuh seperti apa sih, dan sebegitu nggak bergunanya loh apa yang kita lakuin zaman dulu kan. Nah jadi buat apa gitu kalian ngelakuin hal-hal yang nggak berguna. Ada lagi sih yang mau sampaikan? Udah sih, cukup sampai situ aja gitu. Cukup sampai situ aja. Semoga lu nonton video ini lu bisa mengambil dari hikmahnya. Benar. Gitu. Ambil hal positifnya, negatifnya nggak usah lu ambil. Benar. Itu juga nggak penting, nggak akan bikin diri lu sukses. Paham. Lu pikirannya masa depan lu akan kayak gimana. Gitu. Oke. Terima kasih banget ya Sila udah datang sini. Gue pribadi mohon maaf karena belum bisa ngasih apa-apa. Selalu. Semoga kita bisa jumpa lagi tapi jangan di Bulungan ya kan? Jangan. Keramaian. Keramaian. Ya di tempat manapun itu. Thank you banget Sila ya. Thank you.